Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa opini saya tentang manajemen pengkaderan gereja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Oliver Samosir. Saya adalah mahasiswa UKSW atau Universitas Kristen Setia Wacana. Saya adalah Fakultas Teologi angkatan 2018. Berbicara tentang manajemen pengkaderan gereja, teman-teman, kita tahu itu gereja identik dengan kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini juga identik dengan pengkaderan, sebuah pengkaderan yang dimana sebuah kepemimpinan itu tentu membutuhkan pengkaderan atau penerus mereka selanjutnya. Nah, pengkaderan ini juga dilakukan untuk menyiapkan calon-calon pengganti mereka untuk menggantikan posisi mereka dalam memimpin. Ditinjau lebih jauh juga, pengkaderan ini bukan hanya perihal untuk mengganti posisi mereka sebagai pemimpin, namun juga untuk membantu pemimpin yang sebelumnya dalam menjalankan tugas-tugas mereka dalam suatu lembaga atau menjalankan visi misi mereka dalam suatu lembaga itu. Seperti pendekatan atau pengkaderan dalam gereja biasanya bisa dilakukan dalam beberapa aspek. Misalnya di dalam gereja itu ada sebuah pengkaderan dalam calon pelayan atau penatua yang ada di dalam gereja. Nah, dalam pengkaderan penatua atau calon pelayan yang ada di gereja itu terlebih dahulu bisa dilihat dari apakah seseorang itu dapat dijadikan sebagai sintua atau penatua dari aspek spiritual mereka. Tingkah laku mereka dan kehadiran dalam berbagai kegiatan yang ada di dalam gereja, apakah mereka bisa mengikutinya semua dengan baik dan benar. Nah, di sini juga bisa dilihat jika mereka melakukan itu dengan benar, maka bisa kita pastikan dari jemaat atau dari pelayan gereja mengenai kelayakan mereka untuk apakah mereka siap untuk menggantikan sebuah calon pelayan yang sebelumnya. Maka proses pengkaderan itu dapat dilakukan juga ke tahap selanjutnya, yaitu melengkapi sistem administrasi gereja. Selanjutnya mungkin pengkaderan masuk ke dalam pembekalan bagi kadar-kadar yang bersedia untuk melayani di dalam gereja. Pembekalan ini yang dilakukan ini ialah berupa aspek rohani dan aspek manajemen administrasi yang ada di gereja, serta konvensi agar para kadar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Nah, setelah para kadar diberikan pembekalan, maka para kadar ini juga menjalankan tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan tugas mereka berupa umpan balik dalam bentuk kemajuan pemahaman mereka berupa laporan tertulis atau berupa praktek yang dilakukan. Setelah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, maka bisa dilanjutkan dalam tahap yang paling penting, yaitu pemilihan. Nah, pengkaderan juga ini bukan hanya pada penatua juga atau para pelayan yang ada di gereja, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk di bidang musik, inventaris dan lain-lain sebagainya yang ada dalam gereja itu atau di dalam sebuah lembaga. Dengan sistem yang sama juga, dengan memperhatikan seseorang dan melakukan pembekalan. Karena berbicara pengkaderan sama juga dengan berbicara tentang sumber daya manusia yang diperlakukan di dalam gereja untuk membangun sebuah lembaga atau lembaga gereja itu menjadi lebih baik dan benar. Jadi pengkaderan ini adalah sangat penting di dalam sebuah lembaga seperti di gereja untuk memajukan sebuah gereja itu. Jadi mungkin sekian opini saya tentang manajemen pengkaderan di dalam gereja.
Terima kasih.